Bapak Ibu, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mohon Tuhan pimpin kita dan tolong kita untuk boleh datang menghadapnya beribadah pada hari ini. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami kembali boleh berkumpul di rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami pada saat ini agar semua hati pikiran kami tertuju hanya kepadamu. Semua sembah puji kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Dan Kau akan menolong kami untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Serta kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh jadi pedoman dalam hidup kami. Pimpinlah, sertailah ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita mau sama-sama baca firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Ini tentang kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya dalam hidup kita. Mari kita mau baca sama-sama Mazmur 100 ayat 4 sampai 5. Mari. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Allah kita Allah yang baik, dulu, sekarang, hingga selamanya. Kasihnya tak pernah berubah. Amin. Dia yang menyertai kita, Dia yang menuntun kita, Dia yang selalu memberkati kita anak-anaknya. Kita mau dengan sepenuh hati kita nyatakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik.
juga mau puji Tuhan kita, Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang layak dipuji disembah. Tidak ada yang dapat menandingi Tuhan kita. Amin. Kita mau naikkan dengan sukacita lagu pujian ini. Hanya Dia kota benteng kita, keselamatan kita, gunung batu kita. Kau gunung batuku, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau
kita punya Tuhan yang hebat. Kita juga mau yakin dan percaya bahwa kita senantiasa melangkah bersama Tuhan kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami, kita mau yakin percaya dan kita mau berjalan dalam iman kita. Di dalam Tuhan kita yakin semua bisa ada jalan keluar ya di dalam Tuhan. Kita menaikkan dengan penuh segenap hati kita, Tuhan ku percaya. Engkau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan surut waktu dan kehendak-Mu. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kami mau percaya Tuhan dengan sepenuh hati kami kepada-Mu Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
mengucap syukur padamu pada pagi hari ini. Kami mengerti Bapa, bila kami masih memiliki kesehatan, kekuatan untuk berdoa memuji-muji-Mu pagi hari ini, semua kami peroleh dari-Mu Bapa. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk kesehatan kami, terima kasih untuk kekuatan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Dan Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati kami, Roh Kudus-Mu membuka pikiran kami, dan berbicaralah kepada kami Bapa. Kami siap. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Wah, belum sempat duduk ya. Shalom. Good morning church. Ini merupakan suatu yang sukacita untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan di rumah sendiri gitu ya. Hanya terakhir kali beberapa bulan lalu dan saya mengucap syukur bila pagi hari ini bisa diberikan suatu kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini akan diambil dari Ibrani 11 ayatnya ke-8 sampai 16 ya. Coba dilihat dulu ya, dibuka ya untuk yang bawa Alkitab, ada yang di tab-nya, ada apanya dibuka dulu. Nah, ini memang kita ada di suatu seri tentang iman. Jadi dari minggu ke minggu kayaknya udah sekitar 2-3 minggu kita berbicara soal faith, soal iman apa itu iman, kenapa kita harus memiliki iman, dan minggu ini tidak terkecuali masih kita akan berbicara soal iman. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau misalnya bulan ini nih saya anniversary gitu ya, anniversary pernikahan ya. Ya, boleh lah ya. Besok ya. Besok hari anniversary ya. Tapi ada sesuatu, saya kemarin pada saat saya menyiapkan khotbah ini, saya merasa di dalam 12 tahun pernikahan saya, pernikahan belum terlalu lama ya, di sini ada yang udah puluhan tahun ya. Tapi di dalam 12 tahun pernikahan saya, apa sih kalau kita berbicara soal iman, ada nggak sih yang ngetes iman saya selama 12 tahun? Kira-kira gitu. Nah, Jacqueline langsung nutup mukanya ya. Dan saya merasa ada satu saat di mana saya selalu menguji iman saya, yaitu kalau ke supermarket. Kalau ke supermarket udah ngantri mau bayar, udah sisa satu orang lagi di depan, dan Jacqueline selalu ngomong, "Sebentar Han, aku ada yang lupa." Ditinggal. Siapa suami-suami yang sering mengalami itu? Om Ardi lah. Dan itu adalah pengujian iman. Jadi sampai ke depan, itu barang-barang mulai di-scan satu persatu, dan saya merasa, ini Jacqueline bakal balik gak sih sebenarnya? Sampai udah barang-barang terakhir tuh. Sampai akhirnya satu waktu saya bilang, udah bayar aja Mbak. Dan akhirnya dia datang, saya bilang ngantri lagi aja kamu. Kayak gitu. Dan itulah iman. Kalau ya ini bercanda aja ya. Tapi iman kita kepada Tuhan Yesus itu seperti itu kira-kira. Yakin gak sih kita Tuhan bakal balik? Are you sure? Iman itu tentang itu. Are you sure he will come back? Yakin gak kita dia bakal balik lagi untuk kita? Kalau kita yakin bahwa dia akan balik lagi, kita pasti akan setia menanti dia. Benar ya? Tapi kalau kita nggak yakin, ya udahlah kita check out aja, bayar, selesai. Ya kan? Karena kita nggak yakin dia balik. Tapi kalau istri aja kita yakin dia balik, masa Tuhan enggak? Gitu ya? Amin? Jadi kalau udah sampai depan, istri masih belum ada, ditungguin apa bayar? Ya bayar aja ya. Kan bukan Tuhan. Oh, siapa bilang? Om Sam yang baik. Gimana Om Ardi? Bayar ya, siap. Nah, itulah kira-kira, ya itu bercanda sedikit ya. Cuman itu itulah iman apabila kita percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan kalau kita percaya dia akan datang kembali, hidup kita kira-kira seperti apa sih? Kalau kita tahu dia akan datang, kira-kira hidup kita seperti apa? Nah, itulah iman. Dan kita akan melihat
em, Ibrani 11 ayat ke-8 sampai ke-16. Saya akan membaca bagian genap dan saudara bisa membaca bagian ganjil dan kita akan silih berganti untuk membaca ya. Ibrani 11 ayatnya ke-8 berkata, "Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui." Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan yang dibangun oleh Allah. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan oleh orang yang telah mati pucuk, udah mandul ya, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan ayat terakhir, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Ya, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan kota bagi mereka. Amin. Itulah pelajaran iman yang bisa kita dapat dari Abraham. Ya, Abraham ini disebut bapa dari segala bangsa dan dia sangat taat kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita akan mempelajari iman dari cerita Abraham itu. Nah, kalau kita melihat cerita itu, kita mulai melihat apa sih efek memiliki iman di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita punya iman, itu efeknya apa kira-kira gitu. Ya. Kayak gimana sih kita hidup kalau kita punya iman, kira-kira begitu ya. Dan satu hal yang bisa kita pelajari yang pertama adalah kalau kita lihat di ayatnya ke-8, dikatakan karena iman, Abraham taat. Karena iman, Abraham taat. Ingat ya. Yang pertama, karena iman, Abraham taat. Karena iman, kita juga taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ya. Kalau kita tahu tempat yang kita tujui, saya mau ke Bintaro Exchange, terus dibilang Win ke Bintaro Exchange, itu namanya bukan iman, karena kita sudah mengetahui. Tapi kalau iman itu, kita tidak mengetahui ujungnya, tetapi kita taat kepada Tuhan. Itulah iman. Itulah mengapa kalau iman kita kuat, kita pasti taat. Ya. Kalau Tuhan bilang jalan ke sini, kita taat, ya kan? Tuhan bilang jaga kesehatan, kita jaga kesehatan, ya kan? Kalau Tuhan bilang jangan bergadang, kita nggak bergadang. Tuhan bilang jangan mencuri, kita nggak mencuri. Kalau Tuhan bilang banyak-banyaklah mengasihi orang lain, kita banyak mengasihi orang lain. Taat kita. Tapi kalau iman kita sedang-sedang aja, pasti ketaatan kita juga sedang-sedang aja. Ya. Kadang taat, kadang enggak. Oh, yang besar-besar taatlah, kalau ke gereja taatlah. Tapi kalau yang kecil-kecil, nonton video ini, nonton apa, oh itu nggak apa-apalah. Taatnya setengah-setengah. Imannya setengah, taatnya setengah. Ya kan? Oleh karena itu Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati.
itu seperti satu koin di mana perbuatan kita itu memperlihatkan iman kita sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lebih sering gak taat, jangan-jangan kita gak punya iman. Jangan-jangan kita gak punya iman. Karena di situ dikatakan karena iman Abraham taat. Karena tidak ada iman Abraham tidak akan taat. Itu jelas tertulis di situ. Misalnya kalau kita pergi ke dokter gitu ya, dan kita bilang, "Dok, sakit flu, akhir-akhir ini banyak flu ya. Dok, saya flu nih." "Oh ya, kalau flu itu virus. Banyak minum, banyak istirahat," pasti gitu ya. "Saya berikan obat, tapi obat ini akan ngantuk." Lalu kita pulang ke rumah, nggak istirahat, bergadang, nggak minum obatnya. Artinya apa? Artinya kita tidak percaya dengan dokter itu. Artinya tidak ada iman. Oleh karena itu, saya mendorong saudara-saudara, kalau kita memiliki suatu iman, ketaatan di dalam kehidupan kita itu pasti nyata. Ya, coba kita introspeksi, bagaimana kita soal ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah itu mencerminkan iman kita ya? Nah, kalau kita pelajari Alkitab, Tuhan itu juga bukan seperti diktator ya. Jadi kayak misalnya, "Oh ini harus kiri, harus kanan. Kalau nggak begini nanti saya pecut. Nanti begini, oh kalau misalnya kamu nggak taat nanti saya masukin kamu ke dalam pencobaan." Tidak seperti itu juga ya. Kalau kita lihat contohnya di Matius 11 ayat 29-30, dia katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku," pasti tahu kan? "Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Tuhan itu kalau ngajar kita selalu, ayo belajar bareng, kita belajar bareng, ayo. Ini pikulah kuk itu dua ya. Kuknya satu dia pasang di dia, kuk itu bajakan kerbau. Bajakan kerbau itu selalu kerbau berdua. Dan Tuhan bilang, "Pikulah kuk yang kupasang." Ya, ayo sini dia bilang, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan aku rendah hati." Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Seperti, ayo udah gak apa-apa. Saya ngerti untuk taat itu susah. Ya. Sebagai suami misalnya, saya merefleksikan misalnya 12 tahun pernikahan seperti apa. Banyak juga saya yakin mengecewakan istri, mengecewakan anak banyak juga. Dimana malam-malam kita diskusi, kok tadi emosi banget sama anak ya? Kenapa sih harus ngomongnya begitu, terlalu kasar, terlalu begini, terlalu begitu. Ada hari-hari itu. Tetapi Roh Kudus selalu mengajar kita, ayo gak apa-apa, besok lebih baik lagi. Ayo besok lebih baik lagi. Semakin hari semakin taat. Jeblos gak apa-apa, ayo naik lagi. Ayo pikulah kuk yang kupasang, dia bilang. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ayo yang penting move on. Nah itulah Tuhan kita pada saat dia mengajar kita. Tapi kalau misalnya kita diajak belajar dan kita belok terus, jangan-jangan kita gak punya iman. Itu harus jelas. Kita punya iman atau tidak punya iman, itu harus jelas dari awal. Saudara, saya yakin kita semua punya PR di dalam kehidupan kita ya. Apakah di dalam kehidupan kesehatan kita, ya masih banyak yang main gadget sampai malam, ya minum, ngerokok, ya kan? Masih banyak yang banyak PR di dalam kehidupan suami istri, masih ribut terus, nggak mencapai kesepakatan, begini, begitu ya. Masih banyak yang punya PR di dalam menjadi orang tua, saya masih banyak PR-nya gitu ya. Anak saya masih kecil-kecil, nanti pas remaja beda lagi permasalahannya Kaulin ya. Remaja beda lagi, udah gede lebih masalah lagi gitu ya. Jadi permasalahan PR-PR kita nih banyak. Menjadi anak sekalipun, menjadi anak di tempat kerja, di gereja, masih banyak PR. Tapi kalau kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan dan memikul kuk bersama dengan Tuhan, pasti saudara dan saya berhasil. Amin.
Amin ya. Yang pertama, karena iman Abraham taat. Yang kedua, kalau kita melihat ayat ke-9, dikatakan di situ, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Ini lucu ya, Abraham diam di suatu tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, ini tanah kamu nih, ini tanah kamu nih. Ya, ini tanah kamu kata Tuhan. Tapi di ayat yang 9 dikatakan, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Seolah-olah itu suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah. Dia nggak mau mendirikan rumah, dia mendirikan kemah, ya. Dengan Ishak dan Yakub dan turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Karena apa? Kenapa dia nggak mau nyaman dan menjadikan itu rumah dia? Sebab di ayat 10 dikatakan, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan yang dibangun oleh Allah. Dia menantikan sesuatu yang lebih besar daripada tanah yang dijanjikan Tuhan di dunia ini. Ada satu saat di mana Abraham dan Lot pada waktu itu, Abraham menyelamatkan Lot pada waktu itu, dan Abraham dan Lot berjalan bersama-sama. Dan gembala Lot dan gembala Abraham tuh udah begitu banyak pasukannya, udah begitu banyak rakyatnya, udah begitu banyak. Di mana di Alkitab tertulis, sudah tidak cukup lagi tempat itu untuk Abraham dan Lot. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia bilang, Lot, kamu pilih aja dulu tempat yang kamu mau. Luar biasa kan? Abraham ini lebih berkuasa dari Lot loh. Abraham ini yang menyelamatkan Lot. Tapi dia datang kepada Lot dan dia berkata, Lot, lihat, apa yang kamu mau kamu pilih dulu. Saya ambil sisanya. Ini bukan sesuatu yang secara dunia pasti kita hadapi. Kalau di dalam dunia, ini hak saya dulu nih. Hak saya ambil dulu. Oh Lot, kamu memang punya hak, tapi kamu jangan sampai nginjek kaki saya. Kalau dunia tuh pasti seperti itu, saudara. Tapi kalau Abraham tuh mengerti bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Maka dia berkata, Lot, lihatlah, pilih dulu aja Lot, pilih. Dan Lot lihat ke Sodom dan Gomora, melihat bukit-bukit begitu hijau, dan Lot bilang, itu punya saya. Lalu Abraham datang kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham lihat sekitar kamu. Abraham lihat, kenapa? Terus Tuhan bilang, segalanya milikmu. Kalau Tuhan ingin memberkati, semudah itu kok sebenarnya. Segampang itu. Gak perlu susah-susah, gak perlu milih ini, milih itu, milih itu. Kalau Tuhan mau memberkati kita, gampang kok. Gak susah seperti itu. Oleh karena itu orang Kristen tidak boleh nyaman di dunia ini. Ya, kita lihat Abraham tinggal di kemah. Abraham dan Ishak tinggal di kemah, dia bilang. Di tanah yang dijanjikan Tuhan, dia tetap tinggal di kemah. Kenapa? Karena dia tidak mau nyaman hidup di dunia ini. Ya. Di ayat 10 dikatakan menantikan kota yang mempunyai dasar direncanakan dan dibangun oleh Allah, bukan tangan manusia. Di mana? Di surga. Dia menantikan suatu kota di surga, bukan di dunia ini. Makanya kalau misalnya kita di dunia ini, kita harus jadi WNA gitu ya. Jangan jadi bukan warga negara Indonesia ya, tapi warga negara dunia gitu. Harus jadi WNA. KTP kita tuh harus WNA. Jangan nyaman di sini. Kalau WNA itu nggak nasionalis. Kita kalau WNI kan nasionalis kan, Indonesia nomor 1 pasti bisa maju, Indonesia emas 2045, itu nasionalis ya. Tapi kalau kita hidup di dunia, kita nggak boleh nasionalis. Nilai-nilai yang kita perjuangkan tidak boleh nilai-nilai dunia. Ya kan?
Kalau kita lihat, oh kayaknya bener nih, kayaknya nggak salah, ya kan? Asal nggak menyakiti orang lain nggak apa-apalah. Tapi nilai yang kita perjuangkan adalah nilai-nilai surgawi, bukan nilai-nilai duniawi. Jadi jangan sampai anak-anak Tuhan bersikap nasionalis untuk dunia. Ya. Itu sangat-sangat penting dan banyak orang Kristen di zaman ini mulai memperjuangkan nilai dunia. Awalnya kompromi, lama-lama mulai memperjuangkan nilai dunia ya. Ada beberapa ajaran-ajaran sesat di luar sana, ya contohnya misalnya ada suatu Injil kemakmuran di mana katanya orang Kristen tuh harus kaya katanya. Kalau nggak kaya itu artinya wah imannya kurang hebat gitu katanya ya. Dan itu dimulai dari apa? Dimulai dari kompromi. Dimulai dari oh ya udah bersyukur mendapatkan suatu berkat finansial misalnya. Dapat bonus, oh bersyukur kepada Tuhan. Lalu mulai melihat, oh setiap saya berdoa besoknya dapat bonus. Wah ini dari Tuhan nih. Lama-lama mulai berkompromi dan merasa, oh berkat itu ternyata finansial kalau berkat itu. Kalau misalnya sukacita bersama keluarga, oh itu bukan berkat itu. Lama-lama orang Kristen turun begitu dalam sampai akhirnya dia merasa oke, menjadi orang Kristen itu harus kaya. Begitu juga ada Injil yang mengatakan bahwa oh kalau misalnya kita jatuh di dalam dosa, Tuhan itu pasti adil dan setia untuk mengampuni dosa kita. Lalu perlahan-lahan dia jatuh di dalam dosa karena tidak bisa memperjuangkan keluar dari dosa itu. Lama-lama dia mengatakan, oh ya udah nggak apa-apa, yang penting saya minta maaf tiap malam. Dia minta maaf. Di akhirnya, next thing you know, kita udah dalam suatu Injil pengertian sendiri of hyper grace. Di mana tiap hari kita hidup aja dalam dosa. Toh Tuhan setia dan adil ngampunin kita tiap hari. Itulah kesesatan pada saat kita nyaman. Ya. Itulah kesesatan pada saat kita merasa nyaman di dalam kehidupan kita. Maka Abraham tidak mau nyaman. Walaupun saya ada di dalam tanah perjanjian, saya buat kemah. Saya nggak buat rumah, saya buat kemah, dia bilang. Karena saya menantikan suatu kota yang didirikan di surga. Dan kalau kita seorang WNA, kalau yang pertama tidak nyaman, tidak nasionalis, kedua adalah kalau misalnya kita WNA, kita tidak memiliki kemudahan, ya kan? Kalau WNI kan, oh dapat BPJS ya. Kalau kita WNI, misalnya warga negara Indonesia dapat BPJS, bisa ini, bisa itu ya. Nah sering kali saya ada beberapa sahabat saya yang akhirnya terjebak gitu ya. Akhirnya untuk mendapatkan hutang usaha misalnya, akhirnya harus pindah agama gitu ya. Kenapa? Karena mendapatkan kemudahan dunia. Is it worth it? Itu pertanyaannya, is it worth it? Kalau WNA itu di Indonesia tuh nggak boleh punya properti katanya gitu ya. WNA nggak boleh punya properti, terus ngurus izin juga susah, terus tinggal juga visanya ada jangka waktunya gitu ya, susah ya. Tapi itulah Alkitab mengatakan soal kekristenan gitu ya. Kekristenan itu seperti itu. Oleh karena itu kalau misalnya kita membaca Alkitab dikatakan, kalau kamu tidak kerja, nggak usah makan katanya. Di dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan bekerja dengan tangan sehingga kamu hidup sebagai orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka katanya. Orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang gigih. Menjadi terang, menjadi garam, dan tidak membebankan orang lain. Ada suatu saat di mana Abraham bersama dengan Lot, dan Abraham berbicara kepada Lot dan menyuruh memilih itu. Saya yakin Abraham juga pasti merasa ragu pada waktu itu.
Ya, ini benar nggak sih? Ya. Dan saya yakin kita semua pasti juga pernah merasakan ragu itu. Ya, benar nggak sih? Tetapi di dalam ketaatan Abraham, Tuhan mampu bekerja di dalam kehidupan Abraham. Saudara, apabila yang pertama iman itu memberikan kita ketaatan, kedua, iman itu memberikan kita suatu pengharapan. Ya. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan untuk kota yang lebih besar. Pengharapan untuk kedatangan Tuhan untuk yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita lihat di ayatnya ke-11, dikatakan karena iman, yang ketiga, ia juga, Abraham juga, dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, karena Sarah sudah mandul, sudah tua, dan Abraham pun umurnya sudah 100 pada waktu itu ya. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Maksudnya apa? Bahwa karena iman, nomor satu, Abraham diberikan kekuatan. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Kekuatan untuk apa? Pertanyaannya. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan di ayatnya ke-11. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan Abraham. Kekuatan untuk Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan Abraham. Jadi satu hal yang harus kita pahami, Tuhan hanya bisa bekerja di dalam kehidupan kita apabila kita memiliki iman. Amin. Tuhan tidak akan bisa bekerja kalau kita tidak memiliki iman. Jadi iman kepada Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di Kejadian 15 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, lalu percayalah, waktu itu namanya masih Abram ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Dan maka Tuhan, di situ disebutkan di ayatnya yang ke-6, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham. Setiap iman kita, Tuhan memperhitungkan. Ya. Memperhitungkan, dihitung. Berapa sih iman lo? Ya. Ini penting ya. Berapa iman kita? Itu dihitung sama Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi apabila kita punya iman, Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Apabila kita enggak punya iman, maka Tuhan juga enggak akan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Lalu gimana pertanyaannya, kalau misalnya Abraham enggak punya iman, kira-kira Tuhan terus gimana? Ya kan? Kalau kita enggak punya iman, lalu Tuhan enggak bisa pakai kita, terus gimana? Ya ada orang lain yang punya. Susah amat sih. Kalau bukan Abraham, ya ada orang lain yang akan Tuhan percayakan. Tapi karena Abraham taat, maka Abraham masuk di dalam Alkitab. Dan apabila kita taat, kita juga masuk ke dalam kitab Tuhan. Tapi kalau misalnya kita enggak taat, kita tidak memiliki iman, maka kita tidak akan dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, siapa lu? Iya kan? Emang lu siapa? Kalau nggak ada kamu ada orang sebelahmu kok. Kalau nggak ada kamu ada orang sebelahmu kok. Dan Tuhan memperhitungkan iman itu. Nah saudara-saudara, banyak hal yang Tuhan bisa lakukan melalui kehidupan kita. Saya yakin semua Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa kepada setiap dari kita di ruangan ini.
Yakin saya. Tuhan bilang, kamu bakal jadi berkat buat orang lain. Pasti. Karena itu janji Tuhan di Alkitab. Dalam Yohanes dikatakan kita akan melakukan hal-hal besar, malah lebih besar dari yang Yesus lakukan. Katanya seperti itu. Yohanes 14 kalau mau baca. Tuhan tuh pasti punya rancangan yang the best deh untuk kita semua di sini. Ya mungkin enggak secara berkat jasmani, jadi presiden, jadi menteri, bukan seperti itu. Tapi kalian pasti semua bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kata Tuhan tuh begitu kira-kira. Tetapi untuk kita bisa menjadi berkat, apakah kita punya iman seperti Abraham? Punya enggak sih kita iman itu? Dan ingat ya, kalau punya iman pasti taat. Ya kan? Yang pertama, kalau punya iman pasti taat. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, kita punya iman. Kalau kita punya iman, Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Amin? Amin ya. Permasalahan yang kita hadapi seperti permasalahan yang kita hadapi, kalau Tuhan ingin menyelesaikan itu gampang. Ya. Kalau Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita nih, kita punya masalah apa sih? Masalah suami istri, masalah anak, orang tua, ya kan? Masalah hutang, ya kan? Masalah apa? Canduan pornografi, kesehatan mental, apalah semua. Kalau Tuhan mau menyelesaikan urusan-urusan itu di dalam kehidupan kita, itu gampang. Tapi untuk Tuhan bekerja, kita harus punya iman itu. Kalau kita tidak memiliki iman itu, Tuhan tidak akan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Nah mungkin ada dari kita yang mungkin nanya ya, kayak misalnya kita tahu dari mana sih maksudnya kalau iman itu seperti apa? Ya, saya mendorong untuk Bapak Ibu baca Alkitab ya. Baca Alkitab harian, renungan, doa, dan saya yakin Roh Kudus berbicara kepada setiap dari saudara. Roh Kudus itu ngomong kok. Ketika saya mau membuat pilihan yang salah, itu Roh Kudus ngomong kok sebenarnya. Win, gini Win gitu ya. Tapi kadang kita aja yang bandel kan. Kadang kita, enggak lah. Sebenarnya tahu kok gitu. Kalau kita baca Alkitab, kita berdoa, itu Roh Kudus ngomong di setiap mau membuat keputusan tuh Roh Kudus pasti ngomong. Win gini, yang benar. Tapi masalahnya kita punya iman untuk taat atau enggak. Ya. Dan kalau kita mau Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita harus memiliki iman. Amin? Iman. Jadi karena iman yang pertama kita menjadi taat kepada Tuhan. Karena iman kita hidup di dalam pengharapan, tidak melihat apa yang ada di dunia. Dan yang ketiga, kita mendapat kekuatan supaya Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Itu 3 hal yang hasil dari memiliki iman di dalam kehidupan kita. Saya akan menutup dengan beberapa ayat ini untuk penghabisan, ayat 13 sampai ke 16. Ayat-ayat ini menjelaskan bagaimana bahwa iman bukanlah janji Tuhan yang terpenuhi ataupun terpenuhi dengan cara kita. Ya. Kalau kita lihat di ayatnya ke-13, di situ dikatakan dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara, mati dengan tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Kalau kita lihat di sini, jelas dikatakan bahwa janji Tuhan itu tidak terpenuhi di dalam kehidupan mereka. Ataupun tidak terpenuhi dengan cara yang mereka inginkan. Tetapi mereka mati dengan iman bahwa suatu hari janji itu pasti terpenuhi. Itulah di mana kita harus menghadapi hal ini. Maka di situ dikatakan, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing.
mereka mati tanpa merasakan janji Tuhan di dunia ini ataupun di generasi mereka. Namun iman membuat mereka mampu percaya penuh sampai mati. Itu yang penting. Apakah iman kita itu sungguh-sungguh kita pegang sampai mati? Ya. Saya ingat Joshua ya, Joshua sebelum dia meninggal dia mengatakan, kekuatan yang aku miliki masih sama pada waktu dulu aku masuk ke tanah perjanjian dan perang. Ya. Luar biasa imannya. Dan di situ dikatakan, di ayat 14, sebab mereka berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan di ayat 15, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 15 ini mengatakan, coba lihat ayat 15, dikeluarin. Ya. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang. Bisa aja mereka kecewa. Ya kan? Bisa aja mereka kecewa. Wah, udah ikut Tuhan begini lama, masih susah, gini, udah aku pulang aja deh. Bisa aja mereka kecewa. Tapi yang di-highlight di sini adalah karena iman mereka taat sampai akhir. No looking back. Ya. No looking back kayak istrinya Lot. Istrinya Lot itu udah dibilang ya, pada saat Sodom dan Gomora dihancurkan, jangan lihat ke belakang katanya. Tapi istrinya Lot lari, dia pikir keluarganya, mantu-mantunya masih ada di belakang, hartanya semua di belakang, dia lihat ke belakang dan jadi tiang garang. Siapa nama istri Lot? Ibu Lot, betul. Pintar. Ya. Dan kalau misalnya kita lihat ayat 16, ya. Dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Mereka taat mengetahui pengharapan mereka kepada Tuhan itu benar. Dan Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk mereka. Ayatnya ke-16 ya, tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Tidak merindukan apa yang ada di dunia ini, but looking up, ya, mengetahui bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk mereka. Juga kepada saudara-saudara kita semua ya, He's preparing the best, ya, Dia sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita kok, tenang aja, ya. Just do your best. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik kok. Itu jelas. Ya. Di akhir dikatakan di situ ya. Di ayat yang ke-16, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kalau memang janji Tuhan itu palsu, Allah tuh malu, tahu gak sih? Kalau janji Tuhan itu palsu, Allah tuh malu. Tapi dia bilang, Allah tuh gak akan pernah malu. Karena dia tahu dia mempersiapkan the best, yang terbaik untuk setiap dari kita. Saya teringat seorang tokoh Alkitab lainnya namanya Musa ya. Pasti tahu saudara Musa ya. Musa itu juga sama. Musa itu memiliki misi yang diberikan oleh Tuhan. Musa, kamu akan keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian, betul ya? Tapi apakah dia masuk? Did he? Gak masuk ya. Dan Tuhan hanya bilang, kamu naik ke atas bukit dan lihatlah tanah perjanjian itu. Dan kamu akan masuk ke penghentian bersama
ini ya, bapak ibunya ya semua ya. Maka dia naik ke bukit itu dan dia lihat tanah perjanjian dari jauh. Dan Tuhan bilang, oke, your time is up. Dan, did he fail? Apakah dia gagal? Pertanyaan saya. Apakah dia gagal? Ya. Kalau misalnya kita lihat pada waktu Tuhan Yesus berdoa di atas bukit dan ada 2 orang yang turun memberi kekuatan kepada Yesus. Ada Elia dan ada Musa. Dan Petrus berkata, Tuhan Yesus, baiklah aku buatkan kemah kepada 2 orang ini. Ingat ya, Musa memiliki peranan penting di surga. Ya. Jadi kegagalan kita yang kita alami, yang kita lihat dan kita persepsikan sebagai suatu kegagalan. Tetapi bagi Tuhan bukanlah seperti itu. Ya. Tuhan melihat ketaatan kita di dunia ini. Ya, Tuhan melihat iman kita, Dia memperhitungkan iman kita dan Dia memperhitungkan iman itu sebagai suatu kepercayaan. Dan saya mendorong ya untuk kita semua, saudara-saudara ya, di sini seperti sahabat-sahabat saya sendiri, ada om, tante semua. Dan saya mendorong untuk kita semua sungguh-sungguh memiliki iman seperti Abraham. Ya, semakin hari semakin taat. Emang Tuhan tuh nggak langsung kayak kamu harus begini nih, enggak. Tapi Tuhan bilang, ayo pikul aku, ayo belajar bareng-bareng. Semakin hari semakin taat sama Tuhan. Kedua, pengharapan. Ya, jangan lihat apa yang di depan mata, mengejar, harus dapat ini seperti dia ya, tanah, kesannya tanah luar biasa gitu. Tapi no, Abraham tinggal di sebuah kemah di atas tanah yang dijanjikan. Lihatlah suatu hal-hal surgawi, lihatlah sukacita kita bersama keluarga, bagaimana Tuhan menuntun keluarga kita, bagaimana Tuhan menuntun anak kita, bagaimana Tuhan menuntun usaha kita, lihat itu. Jangan lihat apa yang materi terus, apa yang duniawi terus. Iman membuat kita bisa melihat lebih besar dibanding apa yang kita lihat di dalam logika kita. Yang ketiga, iman itu memberikan kita kekuatan supaya Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan saudara ya. Jadi apabila saudara memiliki kesulitan pada saat-saat ini, punyalah iman kepada Tuhan ya. Supaya Tuhan bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Bapa, tidak ada yang tersembunyi darimu dan pada pagi hari ini, biarlah kiranya Engkau melihat Bapa, iman kami kepadamu. Biarlah kiranya Engkau memperhitungkan iman kami kepadamu Bapa. Dan bila ada hati-hati yang keras, biarlah Roh Kudus-Mu menegur pada pagi hari ini. Bila masih ada dosa-dosa di dalam kehidupan kami, biarlah Roh Kudus-Mu mengarahkan pagi hari ini Bapak. Bila masih banyak fokus kami yang salah terhadap hal-hal dunia Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin pagi hari ini Bapak. Biarlah Roh Kudus-Mu mengarahkan hati kami. Dan kami rindu Bapa untuk Engkau bekerja di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pakai kami sebagai alat-Mu Bapa. Kami siap. Apapun yang harus kami hadapi, segala pergumulan, kerinduan kami Bapa. Engkau tahu.
Perhitungkanlah iman kami kepadamu Bapa. Dan pakai kami sebagai alat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba-Mu diajar. Dan kiranya apapun yang disampaikan, kami percaya tidak pernah kembali sia-sia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua katakan haleluya. Amin. Kiranya kita boleh memiliki iman seperti Abraham yang mau taat dan percaya kepada Tuhan. Mungkin kita tidak melihat apa yang ada di depan kita. Kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita mau taat, percaya dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Mari jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita mau dengan sepenuh hati kita nyanyikan lagu ini, hatiku percaya, hatiku percaya. Saat kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan, biarlah kami tetap di dalam Engkau, tetap memegang janji-janji-Mu.